Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 39 ayat 21-26 dengan judul Pelayanan yang Autentik. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian dengan benang ungu tua mereka mengikatkan tutup dada itu dengan gelangnya pada gelang baju efod, supaya tutup dada itu tetap di atas tali pengikat baju efod dan tidak bergeser dari baju efod seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka membuat jubah luar di bawah baju efod, seluruhnya hasil sulaman dari benang ungu tua. Leher di tengah jubah luar itu seperti leher baju zirah yang mempunyai pinggir di sekelilingnya supaya tidak koyah. Pada lipatan bawah jubah itu dibuat buah delima dari benang ungu tua, ungu muda dan merah tua yang dipintal. Mereka membuat kerincing-kerincing dari emas murni dan memasang kerincing-kerincing itu di antara buah delima di sekeliling lipatan jubah luar itu, berselang-seling dengan buah delima itu. Jadi ada satu kerincing dan satu buah delima berselang-seling di sekeliling lipatan jubah luar yang dipakai apabila menyelenggarakan ibadah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, dalam bagian kitab Keluaran 39 ayat 21-26 ini, Allah merinci 3 bagian jubah luar pada baju efod imam besar. Pertama, pada jubah luar terdapat tutup dada yang diikatkan dengan benang dan gelang pada baju efod agar tidak bergeser. Kedua, bagian leher jubah yang disulam seperti leher baju zirah yang memiliki pinggir sekelilingnya supaya tidak koyak. Ketiga, bagian bawah jubah yang dihiasi oleh kerincing dan buah delima yang dijahit selang-seling. Kerincing pada bagian bawah merupakan penanda bahwa imam besar melayani secara sah dan tidak mati. Keluaran 28 ayat 33-35 menjelaskan fungsi kerincing pada jubah imam besar, yaitu jika berbunyi, maka imam sedang melayani. Sedangkan jika tidak berbunyi, maka imam perlu ditarik keluar sebab ia telah meninggal saat melayani. Bahan lain yang dijahit pada bagian bawah jubah imam besar adalah buah delima. Pada masa tradisi dekat kuno, buah delima menandakan kelimpahan dan berkat ilahi sebab berkaitan dengan banyaknya biji pada buah delima berwarna merah. Hal ini ditegaskan dalam Ulangan 8 ayat 7-8 yang dikatakan, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan pohon ara dan pohon delima. Allah memberkati umatnya dengan pemberian, yaitu suatu negeri yang memiliki persediaan makanan yang berlimpah, dan buah delima menjadi salah satu buah yang akan dinikmati oleh Israel kelak. Dengan demikian, makna buah delima pada bagian bawah baju efod adalah sebagai perlambang kehidupan, kelimpahan, dan berkat. Saudara, makna buah delima pada baju efod mengingatkan kita betapa pelayanan yang kita lakukan haruslah autentik dan bukan sekedar rutinitas gerejawi biasa. Pelayanan yang autentik akan berpusat pada Kristus dan lahir dari hubungan dengan Kristus. Hubungan ini diawali dengan keselamatan dalam Kristus, sehingga menghasilkan motivasi batin yang tulus dalam melayani. Hati yang tulus ini kemudian dia akan menyingkirkan motivasi batin yang hanya sekedar mencari keuntungan, pengakuan sosial, atau mungkin pujian-pujian manusia. Hati yang tulus akan menjadikan ungkapan syukur atas anugerah Allah sebagai motivasi batin dalam pelayanan. Pelayanan yang otentik ini kemudian akan menghasilkan buah roh yang juga dapat menyebarkan kehidupan, kebaikan, berkat bagi sesama. Hal ini dapat kita baca dalam Galatia 5 ayat 22. Dengan demikian, mari kita kembali mengevaluasi hati kita di hadapannya untuk menemukan seberapa tulus dan murni hati kita saat melayaninya, sehingga kita semakin murni dan dapat menjadi sarana Allah untuk menyebarkan kasih-Nya kepada semua orang. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah pelayanan kita telah menjadi pelayanan yang autentik? Ingatlah senantiasa bahwa kita dapat melayani hanya karena anugerah-Nya bagi kita. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kita juga melayani dengan kekuatan daripadanya yang akan menolong kita untuk menyebarkan kehidupan bagi sesama.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Mengingatkan kami akan betapa pentingnya motivasi batin yang kami miliki saat melayani. Mari pagi hari ini kami menguserahkan seluruh keberadaan diri kami seutuhnya. Untuk kembali Tuhan, Engkau murnikan kami, Engkau jadikan kami suci Tuhan. Sehingga seluruh keberadaan diri kami saat melayani adalah benar-benar tulus dan murni di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau terus mengingatkan kami Tuhan, membuat kami semakin lama semakin serupa dengan Engkau Tuhan, membuat kami Tuhan semakin menyadari betapa pelayanan yang autentik ini Tuhan seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memulai hari yang baru ini. Kami menyerahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Allah saja yang menolong kami di dalam segala sesuatunya. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.